Nama Perkasa tak hanya nama. Kombat Kasat Andika Perkasa atas COVID-19 itu nyata. Ditulis oleh Erika Ebener. Corona adalah corona. Saya tetap meyakini bahwa wabah corona tidak ada urusannya, apalagi kalau dihubung-hubungkan dengan politik dan agama. Jumlah korban yang positif dan meninggal adalah angka yang pasti dan nyata, bukan sebuah angka perkiraan. Seorang mahasiswa Indonesia di Jepang telah berhasil menemukan rumus penyebaran COVID-19 untuk memberi gambaran kenapa social distancing dan karantina mandiri harus dilakukan terhadap virus COVID-19, atau kenapa COVID-19 ini ditetapkan sebagai pandemik dunia oleh WHO, padahal jumlah kematian dari penyakit demam berdarah atau malaria lebih banyak dari kematian karena COVID-19. Jawabannya sebenarnya sederhana. Karena virus corona menyebar dan menular dari satu orang yang positif ke orang lain dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Sedangkan malaria dan demam berdarah, proses penularannya tidak secepat virus corona. Artinya begini, 100 orang penderita DB atau malaria bisa muncul dalam waktu 1 bulan. Tapi 100 penderita COVID-19 bisa muncul dalam waktu 1 hari. Ketika Presiden Jokowi mengumumkan 2 kasus positif COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020, hingga hari ini kasus COVID-19 sudah akan menembus angka 6.000 orang terinfeksi dengan tingkat infeksi yang berbeda-beda. Tak usah kita membayangkan satu pasien positif COVID-19 mampu menulari 2 orang saat mereka bertemu dan bersentuhan. Dikatakan menular 1 orang saja, lalu 2 orang ini bertemu lagi dan 2 orang lain, maka dalam hampir waktu yang bersamaan sudah ada 4 orang yang tertular COVID-19. Itu dalam 1 hari saja. Dari yang cuma 1 orang di hari pertama, dengan kecepatan daya tular yang dimiliki si virus, dalam 10 hari sudah menjadi 1.000 orang lebih. 1 orang positif COVID-19 di hari ke-0 menulari 1 orang lain di hari ke-1, maka menjadi 2 orang positif COVID-19 dari 1, 2 menjadi 4 dari 2, 4 menjadi 8 dari 3, 8 menjadi 16 dari 4, 16 menjadi 32 dari 5, 32 menjadi 64 dari 6, 64 menjadi 128 dari 7, 128 menjadi 256 dari 8, 256 menjadi 512 dari 9, 512 menjadi 1024 dari 10. Apa tidak mengerikan? Ini akan terjadi jika social distancing dan karantina mandiri sama sekali tidak dilakukan. Sementara kapasitas fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia seperti jumlah rumah sakit, jumlah tempat tidur, jumlah dokter dan perawat, jumlah alat kesehatan seperti APD, masker, ventilator, dan lain sebagainya tidak siap untuk menghadapi serangan pasien COVID-19 yang begitu banyak dalam waktu yang begitu cepat, super cepat. Jika para stakeholder Indonesia bersikap seperti para stakeholder di negara Taiwan atau di negara Korea Selatan, yang semuanya benar-benar saling berpegangan tangan bersama-sama, berperang menghadapi COVID-19, tanpa memikirkan berapa cuan gue dari alat kesehatan atau tindakan kesehatan yang mau lu lakukan, bukan hal yang mustahil Indonesia akan segera keluar dari wabah corona. Dan di tengah kegalauan saya setelah membaca 3 tulisan kakak pembina yang begitu mengejutkan tentang bagaimana para mafia berjoget menikmati keuntungan di atas wabah corona, saya mendapatkan kabar baik, kabar sangat baik malah, tentang seorang pejabat negara yang secara diam-diam melakukan hal besar tanpa berkoar-koar seperti si Dr. Tirta atau si Ustadz Haikal Hasan. Oke, itu juga harus dihargai. Tapi maksud saya di sini adalah bagaimana pejabat negara ini melakukan sesuatu tanpa mau dipublikasikan. Foto-foto dan video yang saya dapatkan dari sumber langsung yang menerima bantuan langsung ini dari si penyumbang bercerita kalau dia sedang mengurus semua sumbangan pribadi seorang pejabat negara untuk didistribusikan ke rumah sakit di Yogyakarta. Ribuan APD, ribuan botol hand sanitizer, dan ribuan masker medis dia kirimkan ke DIY, tapi tak satu media pun meliputnya. Lalu saya minta bukti-bukti dari sumbangan itu, dan saya bilang Indonesia harus tahu
Khususnya para orang super hiper kaya harus tahu biar mereka bisa berbuat hal yang sama. Dan oh my god, saya sangat tersentuh dengan kepedulian beliau pada bangsa dan negara ini. Terlebih di tengah-tengah megap-megapnya kakak pembina menyampaikan aspirasi anak bangsa kepada Presiden Indonesia tentang jalan keluar untuk membunuh virus corona. Dan di tengah-tengah gegap gembitanya para mafia corona berpesta pora di atas anggaran penanganan COVID-19, Kasat Andika Perkasa kembali membuat sebuah kejutan. Dengan tanpa banyak kata, kepedulian Jenderal Andika Perkasa terhadap para tenaga medis sebagai garda terdepan dalam perang melawan COVID-19 dia ekspresikan dengan menyalurkan sumbangan pribadinya berupa alat pelindung diri seperti baju pelindung, masker medis dan juga hand sanitizer dalam jumlah belasan ribu yang dikirim secara bertahap ke Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada atau FKUGM. Untuk membantu tim medis yang kebetulan putra dan putri beliau adalah lulusan di FKUGM. Merinding saya menonton video yang dikirim teman saya itu. Bagaimana Ibu Kasat menangis dan Pak Kasat berwajah penuh keprihatinan ketika berbicara dengan para dokter dan perawat di salah satu rumah sakit yang telah menerima bantuan melalui video conference. Terdengar dengan jelas, Ibu Kasat di tengah tangisnya berkata, "Apa yang kami berikan tidak seberapa dengan apa yang kalian lakukan." Lalu Pak Kasat bertanya, "Sudah berapa lama Mbak tidak pulang?" Si perawat atau dokter menjawab, "Sudah 1 bulan Bapak." Seperti spontan Pak Andika berkata, "Oke Mami, kalau begitu mereka ini perlu ditambah lagi." Pengorbanan mereka begitu besar dan langsung direspon oleh Ibu Kasat. "Apa maunya nanti WA ke saya, kasih tahu saya ya." Aduh, meleleh air mata saya. Ini adalah keberhasilan dari orang tua Andika Perkasa yang telah memberi nama Andika Perkasa pada putranya, dan sang putra lahir dengan sifat, tabiat, dan karakter keperkasaannya. Terlebih putranya ini kini berhasil menjadi seorang jenderal bintang 4 dalam usia yang masih sangat muda. Terima kasih banyak saya ucapkan mewakili seluruh warga Yogyakarta kepada Bapak Kasat, Bapak Andika Perkasa, dan Ibu Kasat, Ibu Hetty Andika Perkasa. Semoga semua kebaikan Bapak dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesehatan dan kemudahan, dan semoga tindakan Bapak diikuti oleh para pejabat negara lain untuk membantu mengentaskan serangan virus corona. Amin ya robbal alamin. Ditulis oleh Erika Ebener, dilansir dari